Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arismawati, JKP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Dengan pengajar praktik Bapak Hari Andi Setiawan SPD serta fasilitator Ibu Nur Rohmah Shum MPDI. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang hasil aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, di mana untuk kegiatan aksi nyata ini saya melakukan kegiatan diseminasi di SMK Bakti Putra Bangsa Projo dengan Bapak Ibu Guru SMK. Untuk kegiatannya saya mengambil video yang berdurasi kurang lebih 60 menit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak untuk kegiatan aksi nyata yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rahman Sudrajat SSRPD selaku Kepala SMK Bakti Putra Bangsa Purworejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Bakti Putra Bangsa Purworejo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, sehat, dan kesempatan pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SMK Bakti Putra Bangsa Purworejo tanpa halangan suatu apa-apa. Berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, inti. Dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penyampaian budaya positif di sekolah oleh Ibu Desi Arismawati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Rahman Sudrajat SSMPD selaku Kepala SMK Bakti Putra Bangsa Purworejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Bakti Putra Bangsa Purworejo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang laboratorium komputer dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Untuk pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf dengan sangat sehingga pada sore hari ini Bapak Ibu begitu meluangkan waktunya buat saya pribadi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Materi yang akan saya sampaikan dari pengalaman saya selama kurang lebih 2,5 bulan dalam mengikuti program guru penggerak. Di sini saya sifatnya hanya ingin berbagi ilmu dan pengalaman saya, hanya ingin bercerita mawon nggih Bapak Ibu. Bukan berarti saya mau menggurui ataupun memberikan ilmu itu bukan. Tapi hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin berpendapat memberikan masukan apa yang masih kurang di sekolah ini, kami sangat berterima kasih. Nah, selanjutnya langsung saja tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sini budaya positif di sekolah yang ingin saya sampaikan yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, dan yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, subbab yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu sudah sering sekali mendengarkan tentang profil pelajar Pancasila yang mana sebelum-sebelumnya sudah sering kali disampaikan pada kurikulum baru. Nah, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di dalam guru penggerak juga disampaikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 titik poin tujuannya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu tentang kebinekaan global. Tadi yang kedua kebinekaan global. Kemudian selanjutnya ada bergotong royong. Selanjutnya yaitu siswa dituntut untuk kreatif. Kemudian dituntut juga untuk bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat belajar mandiri, berjiwa mandiri. Nah, selanjutnya yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Seringkali kita mendengar bahwa yang namanya disiplin itu seringkali terkenal harus ketat sesuai dengan aturan. Nah, itu seringkali kita memberikan dampak sepertinya negatif, harus mengikuti segala aturan.
bagaimana kalau yang di sini disiplin positif, diharapkan siswa akan tumbuh secara pribadi tentang bagaimana mereka bisa melakukan disiplin. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan. Nah, misalnya di sini, kamu tidak boleh memakai make up. Nah, sesuai peraturan memang begitu. Tapi agar siswa itu nantinya bagaimana biar secara sadar itu tidak menggunakan make up seperti itu. Jadi disiplin positif diharapkan bisa tumbuh dari anak itu sendiri. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu yang seringkali kita dengar kalau disiplin itu dekat sekali dengan namanya hukuman. Selanjutnya, untuk materi motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah tidak asing dan sudah seringkali mendengar kata motivasi. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, misalnya motivasi belajar, motivasi ingin mendapatkan prestasi yang baik seperti itu. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia seringkali meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar, karena anak itu tadi takut dihukum. Betul sekali. Misalnya motivasi agar tidak terlambat sekolah, nah takut dihukum. Motivasi tidak mengerjakan PR, takut dihukum, disuruh push up atau dan lainnya. Yang kedua, tentang dorongan motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik dari orang lain, ya, motivasi yang tumbuh dari orang lain karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya, kalau kamu nanti ranking 1 akan diberikan hadiah, misalnya SPP 1 tahun. Nah, bebas biaya SPP 1 tahun itu kan berarti penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya akan menumbuhkan motivasi anak. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang diharapkan dari disiplin positif di sini adalah motivasi dari anak itu sendiri yang diharapkan tumbuh dengan dirinya sendiri. Tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, dari secara pribadi akan sadar bahwa ini hal yang terbaik, hal yang baik untuk dilakukan. Motivasi dari diri sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya tadi sudah disampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini meliputi 5 hal. Ya, seperti kita semua di sini juga sebagai manusia tentu akan membutuhkan hal-hal berikut ini. Misalnya yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis seperti makan, kesehatan, dan rumah. Sesuatu yang sifatnya fisik. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
bersifat psikologis, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, ya Pak Udin. Kebutuhan dasar manusia bukan Pak Udin? Ya, betul sekali. Ya, pasangan hidup itu juga sebagai kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia kan tentunya juga butuh pasangan ya, betul Pak Udin. Kemudian teman kerja. Nah, untuk teman kerja ya kita juga butuh. Kalau bekerja berat, bekerjanya sendiri repot nggak Pak? Ibu, ya repot sekali. Jadi kalau pekerjaannya berat, saling ya membantu, saling bahu membahu. Kemudian yang ketiga tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ingin diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Misalnya kalau anak itu merasa berkuasa, nah butuh penguasaan, merasa dianggap, oh kamu pintar sekali, hebat. Nah itu kan anak merasa diakui oleh gurunya, diberikan suatu apresiasi atas apa yang sudah dikerjakan. Berikutnya tentang kebebasan. Nah, kebebasan di sini perlu banyak bergerak, juga mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru, hal yang menarik, butuh bebas. Ya seperti kita sendiri juga mungkin butuh kebebasan, ya bebas mau bekerja dengan cara kita sendiri, boleh seperti itu. Kemudian anak pun juga sama, anak juga pengennya bebas, ya pengennya belajar, nggak di kelas-kelas terus. Mungkin kalau di kelas bosan, jenuh, boleh di luar kelas atau mungkin di laboratorium. Mapel-mapel mungkin yang bisa dihubungkan dengan lab. Nah misalnya matematika pun juga boleh lab, ya Bu Mary. Iya, nanti kalau menggambar grafik fungsi bisa lab, trigonometri boleh. Nah, kalau bosan di kelas ya trigonometri itu bisa praktek di luar, misalnya untuk mengukur tinggi asrama, mengukur tinggi bendera, ya juga bisa. Jadi biar anak tidak bosan jenuh, dan kalau bosan jenuh pasti, apalagi kalau matematika pasti ngantuk. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Ya bermain, tertawa. Kalau di sini Bapak Ibu merasa bosan, kadang ya kalau bekerja berarti butuh healing. Ya betul sekali. Bapak Ibu guru juga pengen healing, butuh kesenangan. Ya itulah kebutuhan dasar manusia. Berarti kalau kita merasa bosan jenuh, pengen healing, ya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya. Selanjutnya tentang konsep disiplin. Di sini konsep disiplin terbagi menjadi dua. Nanti ada yang dengan identitas gagal sama identitas sukses. Yang pertama hukuman. Nah hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, kamu tidak mengerjakan PR pada hari itu, silakan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran saya. Itu kan sebenarnya kadang tidak tertulis saat pertama kali mulai pembelajaran. Seringkali tidak tertuliskan secara ini suratnya di tempel atau di mana atau kesepakatannya. Jadi itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa-apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kadang-kali anak itu tidak menyadari kalau kita panggil dan kita tegur, nggak tahu salahnya apa. Nah, tiba-tiba anak itu dipanggil. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya untuk hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Hukuman itu juga
juga selain secara fisik, psikis, nah dengan kata-kata, misalnya kamu itu terlambat dan terlambat lagi. Nah itu kita juga secara psikisnya menurunkan mental anak itu. Tapi mungkin ya sebenarnya tujuannya baik, tapi kadang anak itu kurang menerima dengan baik. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian yang kedua yaitu tentang konsep disiplin dengan penghargaan. Nah, penghargaan ini sebenarnya juga suatu konsep disiplin yang masuk dalam kategori identitas gagah. Tujuan kita baik untuk memotivasi anak agar mungkin berperilaku sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kalau ketergantungan dengan penghargaan itu, anak juga tidak baik. Misalnya, ya Bapak Ibu di sini kan sudah gadah putra ya masing-masing, ya banyakan ya belum ya nanti menyusul. Kita dulu calon imam, calon makmumnya, ya. Nah, untuk penghargaan misalnya nih ya, kita menyuruh anak kecil kita atau anak kita sendiri, misalnya ingin membeli minyak goreng ke warung. Nah, anak itu dikasih penghargaan, dikasih upah lagi 2.000. Lama-kelamaan kalau keseringan, anak itu kalau kita perintah tanpa dikasih upah kadang-kali menolak. Ya seperti itu. Jadi penghargaan itu masuknya untuk identitas gagah. Penghargaan boleh, tapi jangan keseringan, jangan kebanyakan. Ya, apresiasi, pemberian apresiasi atas apa yang dia capai, yaitu dengan ya, ucapan boleh. Nah, jangan menggunakan uang ya semacam jadi sokongan ya. Selanjutnya untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yang pertama. Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, misalnya sudah direncanakan, sudah disepakati di awal. Contohnya, kamu kalau tidak mengerjakan PR nanti kamu siap apa? Kita memancing, memberikan tanggapan kepada anak itu. Kalau kamu terlambat lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Nah, misalnya mau bersih-bersih WC, janjian dulu, disepakati dulu di awal. Itu namanya konsekuensi. Anak dia secara sadar menerima apa yang dia lakukan kesalahan itu, kemudian apa yang harus terima konsekuensinya. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi di sini juga merupakan pengetahuan baru bagi saya, yang mana sebelumnya saya belum pernah mendengar sama sekali. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikatakan oleh Hussein tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian bersifat menguatkan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini selanjutnya tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu sebagai teman, dan yang berikutnya sebagai pemantau, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tentang video praktik 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu bisa mengamatinya seperti apa seorang guru sebagai penghukum dan seterusnya. Penerapan sipil positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengamati apa yang ada di dalam video tersebut, kemudian diharapkan kita bisa menerapkan di sekolah. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ring, ring. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, tentang 5 posisi kontrol tadi sudah bisa dilihat bagaimana membedakan ada penghukum, merasa bersalah, dan yang ketiga tentang teman. Nah, bagaimana kalau sebagai penghukum, bagaimana kalau sebagai teman. Kadang kalau sebagai teman itu mungkin serasanya baik, tapi terkadang kalau anak di ya betul, menjadi melunjak. Nah, itu jadinya kalau sebagai teman itu di situ sebagai identitas gagal dan tidak baik. Nanti yang untuk yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru sebagai manajer. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, dan lain sebagainya. Ya, tentang keyakinan kelas, biasanya setiap guru mapel di awal pembelajaran kita membuat suatu kesepakatan. Nah, di situ nanti kita terapkan tentang keyakinan kelas yang bersifat universal. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini untuk pembentukannya bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataannya dalam bentuk positif. Nah, di sini perlu kita garis bawahi dalam bentuk positif, yaitu misalnya anak tidak boleh datang terlambat. Kita balik dengan kalimat positif, misalnya datang tepat waktu. Nah, di awal pembelajaran di situ dibuat kesepakatan dengan anak-anak secara bersama, terutama untuk wali kelas. Biasanya kalau hari pertama ganti semester atau tahun ajaran baru itu membentuk kesepakatan kelas. Kemudian juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau terlalu banyak keyakinannya, nanti malah tidak disepakati oleh anak-anak. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu guru dengan murid secara bersama-sama diskusi apa yang menjadi curah pendapat untuk anak-anak. Ya, apa yang harus disepakati di dalam kelas itu. Misalnya pembelajaran tidak boleh ramai. Nanti setiap anak menulis satu kata, satu kalimat. Setiap anak menulis satu kalimat. Kemudian mencatat semua masukan murid. Nah, tadi gunakan kalimat yang positif. Kemudian setelah ditinjau nanti kalimat yang seruput dikelompokkan dalam satu pernyataan. Nah, dibuat 3 sampai 7 keyakinan saja. Jangan banyak-banyak dan jangan hanya
2 saja. Kemudian pernyataan tersebut dituliskan dalam sebuah poster atau kertas besar seperti itu, kemudian ditempel pada dinding yang mudah dijangkau atau mudah dilihat oleh siapapun, terutama semua anak di kelas tersebut. Nah, di sini saya membuat untuk praktek tentang kesepakatan kelasnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda dengan batasan. Orang berilmu belum tentu beretika, tapi orang beretika sudah pasti berilmu. Lalu bersikap sopan dan tidak berkata kasar. Iya penting. Jika ingin sukses mengetahui pelajaran sekolah dan bersikap sopan terhadap sesama. Usahakan satu kerja semua. Hargai pendapat teman dan perbedaan. Iya. Saling mensupport satu sama lain. Adalah suatu komunitas. Nah, itu adalah kesepakatan. Kemudian nanti kita kerucutkan, kita ringkas jadi 5. Oke, 5. Yang pertama ya, dari menghargai pendapat teman dan perbedaan. Kita pisahkan di yang paling kanan, kedisiplinan. Kita masukkan ke 2.
Nah, ini yang ditempel di bawah itu juga sangat bagus sekali di depan pintu, jadi mudah dilihat oleh siapapun. Itu tentang alur kebudayaan penumbuh budi pekerti. Itu bisa dilihat oleh semua anak-anak dan harapannya bisa dilaksanakan. Ya, selanjutnya tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi restitusi sudah saya sampaikan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan menggunakan kalimat-kalimat itu. Contohnya lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi membuat anak itu agar tidak merasa sendiri, hanya anak itu yang merasa dihakimi, tapi distabilkan dulu identitasnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini suatu bentuk pertanyaan-pertanyaan pemancing atau pemantik agar anak itu bisa secara sadar sendiri agar memperbaiki kesalahannya. Langkah ketiga yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Menanyakan keyakinan, kemudian contoh kalimat yang lain, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi meyakinkan harapannya ke depannya itu lebih baik lagi. Untuk contoh ini praktek segitiga restitusi yang saya buat, praktek dan memang benar-benar saat itu dan ya kadang kita pernah jumpai ya. Nah, ketika anak kehujanan atau bajunya basah, bajunya masih basah, tidak menggunakan seragam. Ya, kan harusnya hari ini hari Sabtu pakainya pakai kamu pakainya pakai itu. Tapi di sini ibu kita akan mencari-cari kesalahan yang dapat berubah. Diskusi biar bisa tertib lagi. Tentunya kan kamu punya alasan. Nah, ini kenapa kamu hari ini main mereka? Ya, kemarin saya pulang sama itu kan kamu seharusnya tahu biar tidak terulang lagi besoknya. Terus dan apa? Dan cara bagaimana bajunya biar kita ke sekolah bisa pakai baju yang kalau pas pulang memakai punya solusi, punya inisiatif.
Kamu tahu Dok kenapa ibu panggil di sini? Itu karena ada kesalahan. Kira-kira apa kesalahan? Kesalahan saya tidak memakai seragam dengan lingkungan. Ya betul, itu kan harusnya hari ini hari Sabtu pakaiannya pakai baju putih. Sedangkan kamu pakaiannya pakai baju. Iya betul. Tapi di sini ibu tidak akan mencari-cari kesalahan yang harusnya telah kamu perbuat, tapi ibu ingin diskusi biar kedepannya lebih baik lagi dan kamu bisa tertib lagi. Tentunya kan kamu punya alasan. Nah di sini kenapa kamu hari ini pakai baju pramuka? Kira-kira apa? Ya Bu, kemarin kan saya pulang hari Sabtu, terus masuk terus basah di rumah, tak cuci belum kering, terus saya balik ke asrama, terus beberapa kali basah. Kalau seperti itu kan kamu seharusnya tahu biar tidak terulang lagi besoknya bagaimana? Itu saya akan tidak kalau jadi saya Ya, dengan apa? Dengan cara bagaimana bajunya biar kamu tetap ke sekolah bisa pakai baju yang sama. itu kalau hari Sabtu pas pulang Ya, betul. saya akan memakai baju ganti terlebih dahulu, terus nanti baju yang lebih saya tinggal di asrama. Ya, betul. Sekali seperti itu ya. Jadi untuk penyelesaian kedepannya biar kamu tetap sama dengan teman-teman yang lain dan mengikuti kesepakatan yang ada, kamu harus punya solusi, punya inisiatif sendiri sampai bajunya ketinggalan ya sudah. Terus ya kedepannya nanti setelah lulus itu kan kalian masih kelas 11, nah ke depan setahun lagi kalian lulus di tempat kerja pun sama seperti itu. Jadi ini sebagai bentuk kedisiplinan dimulai dari sekarang, karena itu adalah suatu kebiasaan. Nah kebiasaan yang dilakukan sekarang itu kan nanti akan efeknya berkepanjangan. Jadi jangan diulang lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Saya akan memperbaiki. Jadi nanti kamu usaha lagi untuk terus memperbaiki diri biar tetap tertib dan rapi. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Silakan nanti kembali ke kelas, ikuti pelajaran berikutnya dan jangan diulangi lagi. Baik Bu, terima kasih. Permisi. Ya. Itu kan urusan kamu itu aja kelas. Ayo kerja di rumah. Nggak mau lah. Nggak mau. Nggak mau orang aku yang kerjain juga. Orang kamu yang nggak kerjain kenapa aku yang rem? Kenapa? Cuma lihat dong. Nggak mau eh. Masa nggak boleh sih? Maksa banget. Nggak mau. Nggak mau. Aku yang kerjain juga. Apa lihat ya? Link. Dia. Tulis. Kenapa rame-rame di sini? Coba ikut benar sini. Kenapa tadi ada rame-rame di depan? Itu guru saya kan mau jadi dia lalu dia nggak boleh. Kenapa? Ya orang saya udah ngajarin di rumah pakai sambil sendiri. Ini mau nyentuh saya bu. Saya udah kerja kelas sendiri bu. Oh mau lah. Terus kita nggak gitu. Iya orang dia maksa enggak. Dia mau ngasih bu. Orangnya duluan bu. Kamu ngasih kan kamu tahu. Sudah. Kalian tahu nggak kalau seperti itu perbuatan yang salah? Tahu. Kenapa? Ya, tempat. Enggak tadi. Yang pertama, kamu kan belum mengerjain tugas. Kenapa belum mengerjain tugas? Ya, coba nggak paham. Kalau nggak paham itu harusnya iya. Kamu kenapa?
kan saya udah ngerjain sendiri terus dia ke teman-teman yang Boleh membela diri itu boleh penting, tapi sebaiknya karena itu kan pelajaran buat hari ini, seharusnya yang mengerjakan PR-nya dari kemarin-kemarin, tidak mendadak di sekolah baru mengerjakan PR, ya kan? Terus kamu mungkin kamu bisa bantu temennya, jangan egois, kerjakan sendiri buat diri sendiri, nanti penjelasan buat teman-teman yang lain, betul kan? Kamu juga kalau nggak tahu itu tanya itu jauh-jauh hari sebelumnya setelah pulang sekolah, bukan pagi harinya mau masuk ke PR, satu kesalahan yang harus diperbaiki lagi besok. Rencananya terus besok ke depan harusnya kalian bagaimana biar tidak terjadi. saya kalau nggak paham terus ngerjain sudah pulang Ya, betul. saya belajar Iya, betul. Jadi buat kedepannya sebagai manusia kan tidak hidup sendiri, betul kan? Ya, jadi kita itu di dunia hidupnya berdampingan dengan yang lainnya, maka tidak boleh egois. Jadi harus berbagi dengan teman, apalagi berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu amal jariah buat di akhirat nanti, betul kan? Iya, sudah sering dengar kan? Iya, ilmu itu adalah bagian dari amal jariah. Jadi kalian harus berusaha lagi besok tidak mengulangi kesalahan itu lagi. saya minta maaf ya Bu Maaf ya, nanti lagi. Bu minta maaf ya Maaf-maafan, saling maaf-maafan. Ya. Oke, silakan kembali ke kelas lagi. terima kasih ya Bu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putrasari dari kelas 11 Perawatan 2 dan ini rekan saya Nabila dari kelas 11 Perawatan 2. Dari kejadian tadi kita dapat belajar dari kesalahan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mengingatkan seseorang dengan cara yang baik, dengan cara berdiskusi, mencari solusinya bersama-sama agar tidak terjadi salah pahaman antar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh tentang video segitiga restitusi. Ya, teorinya seperti itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Dan harapannya kita sebagai manajer kita bisa berpesan positif kepada anak, kemudian diajak diskusi agar anak itu juga dapat berpikir solusi apa yang harus diberikan. Seperti itu agar kedepannya atas kesalahan-kesalahannya tidak diulangi lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan presentasi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat SMK Bakti Putra Bangsa Purworejo dan ibu semua, Bapak Ibu guru hebat semua, sudah jauh lebih banyak pengalamannya, lebih tinggi ilmunya daripada saya. Di sini saya cuma menceritakan saja tentang apa yang sudah saya pelajari. Mudah-mudahan nanti dapat diambil manfaatnya. Apa yang baik mari kita laksanakan, yang belum baik, yang mungkin yang saya sampaikan tidak baik, kita perbaiki bersama-sama. Boleh mohon Bapak Ibu nanti kalau ada yang merasa kurang berkenan, mungkin ada pendapat atau masukan. Betul? Oke, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya buat saya. Terima kasih dan terima kasih, mohon maaf tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu semua atas apa yang saya lakukan sampai hari ini. Sebelum tutup, saya akan berpantun. Nanti kalau saya bilang satu kalimat, Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Ya, pantunnya dengan ibu jangan melawan. Cakep.
perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya 1 jam lebih, luar biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ya, terima kasih semuanya. Tanpa dukungan Bapak Ibu, saya tidak bisa melaksanakan ini semua. Tadi sudah dibantu yang nyiapkan, entah itu mic, laptop, alat listriknya, labnya, luar biasa sekali. Tetap semangat untuk Bapak Ibu SMK Bakti Putra Bangsa Bojo. Kita mendampingi kesuksesan anak-anak depan dengan ikhlas, sabar, luar biasa ya, guru-guru hebat. Banyak kesalahannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang disampaikan oleh Ibu Desi Arismawati SPD. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian telah mengikuti kegiatan untuk hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam bahagia.